Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stevi Gresianpa dengan NIM 133230008. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya. Yang pertama adalah cross-join merupakan join yang merupakan himpunan bagi dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai, jawabannya adalah Cartesian product. Kenapa? Karena cross-join atau yang dikenal juga sebagai Cartesian product adalah operasi dalam SQL yang menghasilkan himpunan bagian dari kombinasi semua baris dari dua atau lebih tabel. Soal yang kedua adalah diketahui dua buah tabel dengan nama tabel cabang BNI dan dengan tabel cabang BNI baru. Di sini sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan lokasi dari tabel sehingga seperti tabel di bawah ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat database dengan nama database UAS semester 2 dan membuat tabel cabang BNI menggunakan create table cabang BNI dan menggunakan baca pada tabel cabang BNI ID. Yang selanjutnya adalah menggunakan data tabel ke dalam tabel, yaitu menggunakan insert into cabang BNI ID lokasi dengan value yang akan kita masukkan. Output dari tabel cabang BNI ialah seperti gambar yang saya tunjukkan. Kemudian di soal dikatakan kita untuk menampilkan data tabel lokasi yang ada pada kedua tabel tersebut. Kita dapat menggunakan query dengan select lokasi from cabang BNI union select lokasi from cabang BNI baru dan akan menghasilkan output lokasi. Di lokasi ini terdapat 5 lokasi, yaitu Jakarta, Medan, Bali, Sibolga. Soal selanjutnya adalah di sini diminta untuk memindahkan cabang BNI ID dengan nomor BNI 001 dan lokasinya Jakarta pada row pertama ke sebuah tabel cabang BNI baru. Di sini kita menggunakan query insert into cabang BNI baru, select all from cabang BNI where cabang BNI in BNI 001 Jakarta. Jika outputnya sudah mengeluarkan hasil begini, maka data akan berhasil dimasukkan ke dalam cabang BNI baru, yaitu BNI 001 Jakarta. Selanjutnya adalah kita disuruh mengubah pada soal nomor 4, kita disuruh mengubah lokasi pada cabang BNI dengan ID BNI 001 menjadi Kalimantan. Dapat kita menggunakan sintaks update cabang BNI baru, set lokasi Kalimantan di mana cabang BNI ber-ID 001. Output dari sintaks tersebut telah berubah. Yang harusnya ada dari ID BNI 001 adalah Jakarta, telah berubah menjadi Kalimantan. Soal selanjutnya adalah di sini kita mau menampilkan untuk membuat hasil adalah dari lokasinya Kalimantan, Bali. Di sini kita menggunakan output select lokasi from cabang BNI baru, expect select lokasi from cabang BNI. Akan menggunakan output dengan lokasi Bali, Sibolga, dan Kalimantan. Soal yang keenam adalah di sini kita melakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 001. Di sini kita dapat memilih query manakah yang betul. Query yang betul itu adalah query yang pertama dan kelima, di mana query yang pertama yaitu select cabang BNI lokasi from cabang BNI baru, where di mana cabang BNI ID lebih besar dari ID-nya yang lebih besar dari BNI 001. Query yang kedua itu select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru, di mana cabang BNI-nya lebih besar sama dengan 004. Di sini outputnya akan mengeluarkan yang lebih besar dari BNI 001 dan lebih besar sama dengan BNI 004 adalah Bali, dan Sibolga. Yang ketujuh adalah jika terdapat adanya ketergantungan antara nanti atribut, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat normalisasi. Jawaban yang benar adalah 3NF. Mengapa? Karena normalisasi basis data yang menghilang ketergantungan transitif antara atribut dan K, suatu tabel memenuhi 3NF jika sudah berada dalam circle normal from 2NF, dan atribut non-prime bergantung langsung pada kunci utama, bukan melalui atribut non-prime lainnya. Soal selanjutnya adalah normalisasi basis data penting dilakukan untuk yang pertama menghindari kesalahan penghapusan data yang dibutuhkan ketika data lain, kedua meminimalisasi ketidakkonsistenan data, yang ketiga memungkinkan penyimpanan data, yang keempat adalah memanfaatkan fitur. Di sini kita dapat memilih jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Mengapa? Karena poin 3 dan 4 tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan utama dari proses normalisasi. Normalisasi itu lebih fokus pada pengaturan dan pengolahan struktur data untuk menghindari anomalia, bukan penyimpanan data pada disk atau penggunaan fitur sistem manajemen basis data. Soal yang ke-9 adalah di sini kita diberikan tabel relasi antara student dan officer berikut. Tidak normal itu karena pada tabel student officer yang diberikan atribut laboratorium 1, laboratorium 2, laboratorium 3 menunjukkan adanya pengulangan data untuk laboratorium yang diambil oleh seorang mahasiswa. Ini merupakan masalah dan desain basis data karena menyebabkan redundansi dan kesulitan dalam pengolahan data. Setiap laboratorium harus disimpan sebagai baris terpisah dalam tabel lain untuk menghindari pengulangan dan memindahkan manipulasi data sesuai dengan prinsip-prinsip normalisasi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya adalah soal ke-10, yaitu kita disuruh mencari pernyataan yang benar dari sebuah relasi memenuhi 2NF apabila relasi sudah memenuhi 1NF. Yang kedua atribut yang kunci bukan kunci, yang ketiga atribut yang bukan kunci, yang keempat adalah apakah memiliki komposite K. Yang benar adalah 1 dan 4 karena pernyataan 2 dan 3 tidak sepenuhnya akurat untuk mendefinisikan second NF meskipun pernyataan 2 terkait dengan normalisasi. Yang keempat adalah syarat yang lebih spesifik untuk memenuhi 2NF, terutama dalam konteks kunci kompositnya. Soal yang ke-11 adalah diberikan relasi vendor order dengan atribut data masing-masing sebagai tabel yang saya tunjukkan di layar. Relasi ini tidak memenuhi 2NF karena pernyataan yang benar dari ini adalah
1, 2, dan 3 karena pernyataan 1 tidak benar karena tidak adanya indikasi pada vendor order belum memenuhi 1M. Pernyataan 2 benar adanya tapi tidak cukup untuk menentukan pelanggaran 2NF. Pernyataan 5 tidak relevan untuk menentukan pelanggaran 2NF. Soal yang kedua adalah pernyataan yang tidak benar dengan relasi 3NF ini yaitu 1 dan 2 karena pernyataan 2 tidak secara langsung berhubungan dengan pernyataan 3NF, sedangkan pernyataan 4 adalah kondisi yang berbeda dan tidak terkait dengan konsep 3NF. Soal yang ketiga adalah yang tidak katanya relasi dengan skema mahasiswa name, data, nama kode fakultas, lama studi dan alamat tidak memenuhi 3NF itu karena atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung dia kepada atribut kode fakultas. Dalam relasi mahasiswa, atribut nama fakultas harusnya itu bergantung pada atribut kode fakultas bukan pada atribut kunci utama lainnya seperti name, karena nama fakultas secara fungsional tergantung pada kode fakultas. Hal ini menunjukkan bahwa relasi ini tidak memenuhi 3NF. Menurut prinsip 3NF, atribut non kunci harus bergantung pada kunci utama bukan pada kunci non kunci lainnya. Soal yang ke-14 adalah di sini diberikan sebuah tabel dosen. Di sini kita menunjukkan sintaks yang menghasilkan semua data dosen yang memiliki unit dengan berakhiran angka 1. Yang pertama itu adalah membuat tabel dosen menggunakan create table dan memasukkan data dari data dosen menggunakan insert into. Yang pertama kita menampilkan dulu semua sayap all from dosen, kemudian kita memanggil tampilkan semua nick dosen yang berakhiran 1 menggunakan sayap all from dosen where nick like %1 di mana nick dosen yang berakhiran 1 ialah seperti gambar di bawah ini dengan cluster ID 2, 3, dan 6. Soal yang terakhir adalah soal 15. Tabel bisa tabel nomor 4 memiliki relasi many to many, berarti itu akan membuat entitas baru atau tabel baru. Di sini ditanya maka sintaks SQL berikut yang menghasilkan data dosen dengan atribut nick nama cluster yang berada pada cluster name adalah, berarti jawaban yang benar adalah select nick nama cluster name from dosen, inner join cluster on cluster ID sama dengan dosen, cluster ID web di mana cluster C01 and name software quality assurance. Berikut adalah presentasi saya mengenai UAS. Sekian dan terima kasih.